Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Setelah sempat tertunda, Ukraina umumkan telah mulai menerima jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat dari sekutu Eropa. Dengan kiriman F-16 dan serangan kejutan di wilayah Rusia, moral perang Ukraina terbongkar. Namun analis memperingatkan akan adanya kemungkinan serangan balasan dari Rusia. Berikut laporan Virgiana Gunawan dari VOA. Pesawat tempur F-16 yang dijanjikan negara-negara Eropa akhirnya tiba di wilayah udara Ukraina. Pesawat tempur buatan Amerika Serikat ini jadi peningkatan besar dalam sistem pertahanan udara Ukraina yang sebelumnya hanya terdiri dari pesawat tempur era Uni Soviet. Tapi F-16 saja tak akan bisa melawan sistem canggih Rusia, menurut analis. It's not going to be the golden baby or the golden bullet that all of a sudden, they have F-16s and now they're going to go out and gain air superiority. Pengamat lain menilai F-16 sebagai pesawat berkemampuan tinggi dalam jumlah besar akan punya dampak besar. When it gets to be 12, 24, 36, then it really becomes a challenge, right? Because now you're actually you're able to execute the mission that I think that Ukraine wants to be able to achieve, which is air superiority, right? To be able to control the air over their own territory and then project air power over Russian forces. Namun kurangnya personel yang mampu menavigasi F-16 jadi kendala terbesar Ukraina. Mei lalu, pilot pertama Ukraina berhasil menyelesaikan pelatihan F-16 di Arizona, Amerika Serikat. Sementara sejak 6 Agustus lalu, pasukan Ukraina menyerang Kursk, wilayah barat Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Meluasnya serangan ini membuat dua wilayah Rusia lain yang berbatasan dengan Kursk menetapkan status darurat dan sedikitnya 120.000 warga sipil Rusia melakukan evakuasi. Kiriman F-16 dan serangan kejutan Ukraina di Kursk, wilayah barat Rusia, jadi dorongan moral bagi Ukraina. Presiden Ukraina sebut serangan ke Kursk adalah upaya untuk akhiri perang dan melindungi warga Ukraina. Чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави і справжня безпека. Pentagon melihat adanya pengalihan pasukan Rusia dari Ukraina menuju Kursk. Namun serangan ini bukan tanpa resiko, menurut analis. We've already seen that Russia has much more military personnel than Ukraine, and while Ukraine has managed to kind of stretch Russian military forces thinner, it also has to stretch its own forces much thinner, and Russia presumably is going to try and hit back quite hard because this is obviously making them look quite bad. And it's something that Putin won't want to see repeated. Awal Agustus lalu, juru bicara Kremlin umumkan ada potensi hadiah tunai bagi pasukan Rusia yang berhasil menembak jatuh F-16 Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, banyak kota di Amerika Serikat tahun ini mengalami gelombang cuaca panas dan setiap kali ini terjadi perhatian banyak ahli medis dan pekerja sosial adalah nasib mereka yang tidur di jalanan. Beragam program diluncurkan termasuk di Miami, Florida. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Pagi yang panas di Miami, Florida. Francisco Sotolongo berusaha melindungi diri dari panas yang menyengat. Tapi sebagai tunawisma, dia tidak punya banyak pilihan. Ya ahorita después que pasa de la 1 a las 2 aquí no se puede estar. No se puede estar, el calor es horrible. Musim panas di Miami terasa sangat mencekik. Pada bulan Juli, suhu terasa melebihi 37,7 derajat Celcius atau 100 derajat Fahrenheit selama 46 hari berturut-turut. Awal Agustus, Miami kembali mengeluarkan peringatan cuaca panas dengan indeks panas 40 hingga 42 derajat Celcius. Y uno sufre mucho, imagínense, no tenemos lugar donde bañarnos, a no ser que vayamos y nos tiremos ahí en la bahía o vayamos a la playa y nos echemos un poco de agua porque no tenemos lugar donde bañarnos. Itulah yang mendorong Miami-Dade Homeless Trust, organisasi pendamping tunawisma, membagikan air, topi, dan perlengkapan lainnya. Mereka juga memberi saran di mana mereka dapat menemukan tempat berteduh atau tempat dengan pendingin ruangan. Is so much more intense than I have felt in the years. I'm watching these individuals out here suffer mild
heat strokes, having to be rushed to the hospital. It's unbelievable what the heat is doing. We give out so much waters, and it's still not enough. Didi jadi pekerja sosial karena anak laki-lakinya jadi tunawisma setelah mengalami masalah narkoba dan kesehatan mental. Pengalamannya membuat ia ingin membantu sesama. He was bipolar, and occasionally, I guess, when he was feeling low, he self-medicated in order to feel normal, and therefore that led to homelessness because you have the mental disorder first, then you get into the drug addiction, and then you find that you can't afford it, so you end up out on the streets. Ini memang bukan solusi jangka panjang. Banyak organisasi sosial mengalokasikan dana untuk menyediakan tempat tinggal bagi tunawisma. Namun program membagikan air ini menjadi solusi sementara untuk mencegah hal yang lebih parah seperti hipertermia yang bisa mengancam jiwa. But when you have a day like today where you get a feels like potential of 105 to 110, you know you have to help those with a hand up, not a handout. You've got to take care of those that are the least, the lost, the last, and the forgotten. Dia berharap semakin besar dana yang digelontorkan untuk membantu para tunawisma supaya bisa meninggalkan kehidupan jalanan. Ada kesalahpahaman bahwa orang yang mengalami tunawisma adalah tunawisma kronis atau mereka yang memiliki masalah kejiwaan atau masalah obat-obatan. Tapi data menunjukkan bahwa mereka yang masuk kategori tunawisma kronis, yakni dengan disabilitas atau tunawisma jangka panjang, hanya 20%. Sementara tunawisma dengan masalah kesehatan jiwa 17% dan tunawisma dengan masalah obat-obatan 13%. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, masih dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia, Polres Palopo menggelar ajang trail enduro selama 2 hari di Kelurahan Latupa, Kecamatan Murante pada Sabtu lalu. Informasinya setelah jeda berikut ini.